Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, dalam kajian ini saya akan mau menjelaskan tentang kajian dengan judul Jika Orang Mati Bisa Hidup Lagi. Gimana itu? Nah, jadi gini. Semua orang itu kan masih memiliki angan-angan. Angan-angan berupa hal yang dapat membahagiakan hatinya. Seseorang yang miskin berangan ingin hidup kaya. Seseorang yang sakit berangan-angan ingin hidup sehat. Seorang yang lumpuh berangan ingin berjalan dengan kedua kakinya, seperti sebelumnya dan lain sebagainya. Intinya, semua yang hidup di dunia ini akan berusaha dan bersemangat untuk mencapai apa yang selama ini menjadi angan-angan mereka. Bahkan sebagai manusia, angan-angannya itu nampak tak berujung. Ketika satu angannya telah tercapai, ia akan berangan untuk mencapai yang lebih dari itu. Nah, setelah tercapai, kembali berangan-angan yang lebih dari sebelumnya, begitu seterusnya. Inilah tabiat manusia, tabiat yang tidak pernah merasa cukup. Rasulullah SAW menggambarkan tabiat tersebut dalam sabdanya. Jika seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah berisi emas, dia akan menginginkan untuk memiliki dua lembah yang berisi emas. Padahal tidak akan pernah ada yang dapat memenuhi rongga mulutnya kecuali tanah, yaitu kematian. Dan Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam konteks yang lebih jauh, ternyata sebuah angan-angan tidak hanya ada pada orang-orang yang masih hidup saja, tetapi juga ada pada orang yang telah meninggal dunia. Benarkah? Ya, hal tersebut itu sudah dijelaskan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran dan pada sabda Nabi-Nya. Nah, angan-angan orang yang telah meninggal di dunia tersebut dimiliki oleh orang-orang beriman yang selama hidupnya mengerjakan amal-amal solih. Nah, orang-orang yang muhajirin yang selalu berbuat dosa, bahkan juga oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih angan-angan mereka yang sudah meninggal? Nah, yang pertama yaitu angan-angan menjadi seseorang yang beriman. Nah, yang semasa hidupnya selalu beramal solih akan berangan dan berharap agar hari kiamat dapat disegerakan, sebab ia telah mendengar kabar gembira bahwa ia akan masuk ke dalam surga, tempat duduk dan kediamannya telah ditempatkan kepadanya. Karena begitu bahagia, ia jadi tidak tenang dan berharap bisa kembali pada keluarganya dan memberitahukan bahwa dirinya akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, jika jenazah telah diletakkan di atas kerandanya, lalu dipikul oleh para lelaki di atas pundak-pundak mereka, maka jenazah itu akan berbicara. Nah, jika jenazah itu adalah orang yang salih, dia akan berkata, segerakanlah aku. Dan jika dia bukan seorang yang salih, dia akan berkata, celakalah diriku, di manakah mereka akan pergi membawanya. Semua makhluk dapat mendengar suaranya kecuali manusia. Jika mereka dapat mendengarkannya, niscaya mereka akan pingsan karena. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, apabila seorang mukmin telah melihat apa yang dinampakkan padanya di dalam kuburannya, dia akan berkata, biarkanlah diriku, aku ingin memberi kabar gembira pada keluargaku. Maka malaikat berkata kepadanya, tenanglah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, angan-angan dari orang yang solih, mereka ingin segera ditetapkan di hari kiamat karena telah melihat berbagai kenikmatan yang telah disiapkan untuknya. Begitu pula seseorang yang telah mati syahid karena telah melihat kedudukannya yang amat tinggi di surga dan berbagai fadilah, yaitu keutamaan yang didapatkannya. Ia juga berangan untuk kembali ke dunia agar dapat kembali memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga 10 kali. Nah, demikianlah penuturan Anas Ibnu Malik dalam hadis yang diriwayatkan. Nah, Rasulullah juga bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ia ingin kembali ke dunia kecuali orang-orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian terbunuh sebanyak 10 kali, dan ini disebabkan oleh kemuliaan, yaitu keutamaan hari mati syahid yang dia saksikan. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal rahimahullah berkata, hadis ini termasuk yang paling agung mengenai keutamaan mati syahid dan pengkhususan serta motivasi. Mereka berangan-angan akan terbunuh sampai 10 kali karena mereka mengetahui hal tersebut diridhoi Allah dan bisa mendekatkan diri kepadanya. Karena ini
untuk penghinaan diri dalam rangka menegakkan dan menolong agama Allah, maka tidak ada lagi puncak selain jihad dan tidak ada amal kebaikan yang lain yang lebih, maksudnya berupa penghinaan diri selain jihad. Nah, begitulah sebagian dari angan-angan orang yang telah melihat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang menarik adalah bahwa meski mereka ingin kembali ke dunia, namun ternyata angan-angan mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia dan kenikmatannya. Jelas saja, karena memang dunia tidak bisa menandingi keutamaan akhirat, mereka ingin kembali ke dunia hanya untuk menambah amalan agar kemuliaan mereka bertambah di sisi Allah Subhanallah. Selanjutnya, orang-orang yang mujrim, yaitu yang gemar berbuat dosa dan lalai dengan perintah-perintah Allah selama di dunia. Nah, mereka juga punya angan-angan orang-orang yang mujrim ini. Apa sih angan-angannya? Dan angan-angan dari orang mujrim yaitu mereka ternyata mirip dengan angan-angan golongan yang pertama tadi, yaitu angan-angan orang yang beriman. Nah, angan mereka adalah juga ingin kembali ke dunia dan juga beramal solih. Di antara amalan solih yang ingin mereka kerjakan jika diberi kesempatan kembali ke dunia adalah sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat saja itu angan-angan mereka. Nah, Nabi SAW bersabda, siapakah pemilik kuburan ini? Para sahabat berkata, si fulan. Maka Nabi bersabda, sholat 2 rakaat lebih dia inginkan dari sisa dunia kalian. Hadis riwayat Tabrani. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, sholat sunnah 2 rakaat yang ringan yang kalian remehkan kemudian ditambahkan pada amalan orang ini lebih dia cintai daripada dunia kalian. Seperti itu. Terus angan-angan mereka lainnya adalah juga berangan-angan untuk hidup kembali dan mengeluarkan sedekah dan beramal solih, sebagaimana sudah diriwayatkan oleh Rasulullah tadi. Nah, terakhir yaitu adalah orang-orang kafir. Mereka pun berangan-angan, angan mereka adalah mendapatkan waktu untuk dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang yang beriman, sebab kematian telah menyakitkan dan membuka mata hati mereka yang selama ini tertutup. Sayang, semua itu hanyalah angan-angan saja. Wallahu musta'an. Allah SWT berfirman tentang angan-angan mereka, yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Dalam terjemah surat Al-Mu'minun ayat 19-100. Dan ternyata jawaban Allah begini, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada sampai hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Olehnya, wahai teman-temanku, sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup, kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa kita. Ingatlah bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan saja. Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, aku membayangkan tatkala diriku dicampakkan ke neraka, lalu aku makan buah zakum dan minum nanah, sedangkan tubuhku terkait dengan rantai dan belenggu. Saat itu kutanya diriku, apa yang kamu dambakan sekarang? Maka jawabannya, aku ingin kembali ke dunia dan beramal solih. Maka aku berkata, engkau sedang berada dalam angan-anganmu sekarang, maka beramallah. Teman-temanku, ketika kalian berziarah ke kubur salah seorang saudara kalian, berdirilah sejenak di tanah itu dan bayangkanlah bahwa di dalam tanah itulah yang akan menjadi rumahmu. Satu lubang bernama lahat yang sempit, kegelapan akan menyelimuti-mu, tanah akan menindih dan menimbungmu, kau terbaring kaku dalam lubang tanpa cahaya, hanya bersama sekap-sekap tanah yang menjadi dinding-dinding rumahmu. Lalu di sebelahmu hanya ada seseorang yang menanganimu, yaitu bernama amalan-amalanmu. Sementara suami dan anak-anak kalian dipindai taulanmu akan pergi meninggalkanmu. Rumah megahmu, mobil mewahmu, dan semua harta yang selama ini kau berkucur peluh dalam mencarinya ternyata akan menjadi milik orang lain. Sementara kalian hanya dapat terbaring tanpa berbuat apa-apa pada dia kubur. Jika hawa nafsu mengajak engkau bermaksiat, ingatlah angan-angan mereka yang telah tiada, mereka ingin dihidupkan lagi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas mengapa engkau justru ingin bermaksiat? Maka masihkah kalian malas beribadah?